Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baik, persekutuan doa pagi kali ini berjumpa dengan saya dan kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, hal kekhawatiran. Tapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kasih dan karunia Tuhan. Kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan badan yang bugar. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dan melindungi tidur kami semalaman, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dengan baik, terlebih kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia.
Ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, nyaris tidak ada satupun dosa yang diperingatkan Yesus Tuhan kita kepada murid-muridnya dengan secara panjang lebar dan lebih bersungguh-sungguh daripada tentang dosa, mengkhawatirkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang membuat hati gelisah, bingung, dan perasaan was-was. Nah, sikap seperti ini merupakan pertanda buruk bahwa hati dan pikiran kita ini masih memikirkan hal-hal yang duniawi. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus menekankan akan masalah ini dalam bacaan kita kali ini. Mari kita melihat larangan dan peringatan ketetapan Tuhan yang ada dalam bacaan kita kali ini, yaitu nasihat Tuhan Yesus supaya kita jangan khawatir tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Mari kita lihat kalimat, janganlah khawatir akan hidupmu. Bapak Ibu, peringatan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus hingga diulang sampai yang ketiga kali. Kita dapat menjumpai kalimat janganlah khawatir yang diucapkan Tuhan Yesus sampai 3 kali pada perikop ini. Peringatan ini diulang-ulang Tuhan bukan karena bertele-tele, tapi Tuhan Yesus ini ingin supaya perkataan-perkataan dan peringatan-peringatan ini terus diungkapkan dan ditanamkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memerintahkan berulang kali pada muridnya supaya mereka jangan menyiksa pikiran mereka, menyiksa hati mereka, dan menyiksa tubuh mereka dengan mengkhawatirkan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Satu kekhawatiran yang berkaitan dengan kehidupan kita yang bukan hanya diperbolehkan, kan diwajibkan. Seperti halnya kekhawatiran Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya. Rasul Paulus ini peduli kepada jemaat-jemaatnya. Kemudian kekhawatiran yang dialami Timotius, sehingga Timotius ini peduli akan keadaan jiwa-jiwa. Nah, lantas ada kekhawatiran yang dilarang dalam bacaan kita kali ini. Yang pertama, kekhawatiran yang membuat hati kita gelisah dan menyiksa batin kita, yang membuat pikiran kita kacau balau. Kekhawatiran yang mengganggu sukacita kita di dalam Allah dan mengaburkan pengharapan kita kepada Allah. Kekhawatiran yang dapat mengganggu tidur dan yang menghalangi kita untuk menikmati hidup kita, teman-teman kita, bahkan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, yaitu kekhawatiran yang membuat ragu-ragu dan tidak percaya akan janji Allah. Saudara, Allah sudah berjanji untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan umatnya. Ia menyediakan makanan,
menyediakan pakaian. Memang bukan makanan lezat dan pakaian yang mewah, melainkan sesuatu apa yang diperlukan bagi kehidupan kita. Allah tidak pernah berkata mereka akan dijamu dengan pesta pora, melainkan Allah berkata sesungguhnya mereka akan diberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang menarik bagi saya. Ini adalah kisah yang nyata yang saya jumpai dalam kehidupan saya. Jadi ada seorang lansia, sepasang lansia, kira-kira sudah berumur 75 dan hingga 77 tahun. Nah, sepasang lansia ini mereka berdua berjualan makanan, lebih tepatnya membuka usaha warung makan. Ya, sekalipun usianya sudah lanjut, tetapi mereka berdua ini tetap ingin berusaha menikmati hidupnya, dan mereka berdua ini tidak ingin membuat anak cucunya terbebani, sehingga kedua lansia ini memutuskan untuk tetap berjualan meskipun usianya sudah tidak lagi muda, dan terkadang jalan pun harus pelan-pelan, tidak bisa cepat seperti kita yang masih muda ini. Jadi Bapak Ibu, suatu hari warung makan Simbah, saya menyebutnya Simbah. Jadi suatu hari warung makan Simbah ini pernah kedatangan seorang, bukan pernah, tapi lebih tepatnya sering kedatangan seorang yang tidak membawa uang, tidak membawa bekal. Jadi orang ini datang ke warung, minta makan dan meminta minum. Memang ketika datang, seseorang ini mengatakan, "Mbah, saya minta makan dan minum. Nanti uangnya akan saya ganti. Kebetulan saya tidak membawa uang." Dan Simbah pun ini memberikan makan dan minum kepada orang tersebut. Dan sesuai janji, seseorang ini pun pergi ke rumahnya untuk mengambil uang. Tetapi Bapak Ibu, hingga sekarang seseorang itu tidak pernah datang kembali untuk membayar makanan tersebut, membayar makanan dan minuman yang ia makan, yang diberikan Simbah tadi. Ini kejadian bukan hanya sekali, berkali-kali. Bahkan ya yang namanya warung makan pasti menerima kasbon, ya, karena warung makan yang didirikan Simbah ini ada di sekitar lingkungan industri begitu. Jadi banyak pekerja proyek yang mampir makan di sana. Tapi tidak sedikit pula mereka yang meminta kasbon. Nah, biasanya kalau sudah gajian mereka ini bayar. Nah, kan tetapi Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang kasbon ini tidak mau membayar. Jadi beberapa orang ada yang hutangnya itu hingga 700.000, 500.000, 200.000.
Kemudian mereka kabur begitu saja dan tidak membayar hutangnya tersebut. Nah, yang saya kagumi dari kedua simbah ini, simbah ini merelakan hutang-hutang yang dilakukan orang-orang itu, jadi menghapuskan hutang-hutang mereka. Lantas kemudian saya pernah bertanya, loh Mbah, kok bisa gitu? Lalu nanti yang dibuat kulaan, yang dibuat belanja, uang apa? Yang membuat saya kagum adalah simbah ini menjawab dengan tegas dan dengan hati yang penuh kerelaan. Simbah ini menjawab, nantilah ada gantinya, nanti ada sendiri, wis talah Gusti wis nyawis. Bapak Ibu, hal ini yang membuat saya kagum. Perasaan ikhlas, jadi hati yang sabar, ikhlas, walaupun sudah ditipu beberapa orang, tetapi simbah ini tetap tidak khawatir akan apa yang dipakai untuk belanja besok, uang apa yang dipakai untuk belanja besok untuk memenuhi warung makannya itu. Kemudian saya berpikir, mungkin karena hati yang sabar, ikhlas, pasrah, dan tidak khawatir akan hal apapun yang membuat kedua simbah ini panjang umur. Ini luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dari kisah dua simbah tadi dan melalui bacaan kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran akan masa depan yang berlebihan dan ketakutan akan kekurangan bahan-bahan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini mungkin bersumber dari ketidakpercayaan kita akan janji-janji Allah. Ketidakpercayaan kita akan hikmat serta kebaikan atas pemeliharaan Sang Ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan, mengenai kebutuhan hidup kita saat ini, kita boleh dan harus mengupayakannya dengan cara yang baik, cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh melakukannya dengan cara yang halal untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan kita pun harus rajin bekerja dan berusaha, kemudian bijaksana dan menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa kita pun harus berdoa supaya keseharian kita ini selalu tercukupi. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana jika semua usaha yang kita lakukan ini, semua usaha yang sudah kita upayakan ini tidak berhasil? Kita boleh meminta bantuan terhadap orang-orang di sekitar kita yang sekiranya mampu membantu kita. Akan tetapi, mengenai masa depan kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi segala kekhawatiran kita akan masa depan kita harus
menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh cemas, karena jika kita bersikap cemas, nampaknya kita iri kepada Allah yang sudah tahu bagaimana keadaan masa depan kita, sedangkan kita tidak tahu bagaimana masa depan kita akan terjadi. Saudara, ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru dan bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu, saya akan menutup renungan kita kali ini dengan satu kalimat yang saya kutip dari tokoh sejarawan yang bernama Sujiwo Tejo. Ada satu kalimat yang beliau pernah mengatakan begini: menghina Tuhan itu bukan hanya dengan cara mengolok-olok Tuhan, bukan hanya dengan mencaci maki Tuhan, bukan hanya dengan menjelek-jelekan namanya atau menjelek-jelekan nama Tuhan, tapi menghina Tuhan itu bisa jadi kita mengkhawatirkan akan hari esok, itu sama dengan menghina Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kiranya renungan kita pada pagi hari ini dapat mengingatkan kita dan memampukan kita supaya tidak khawatir akan hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita teduh bagi kita. Kita teduh cukup. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh indah firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya melalui firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama dapat mengingatkan kami supaya kami tidak terlalu mengkhawatirkan akan masa depan kami, supaya kami tidak terlalu mengkhawatirkan akan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan, ajarilah kami dan mampukanlah kami supaya kami dapat terus berharap kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dan memberikan masa depan yang baik bagi kami. Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui setiap pribadi yang merasakan sakit. Tuhan, kiranya Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami ini kedepannya boleh melanjutkan kehidupan dan aktivitasnya dengan baik. Tuhan, kami pun berdoa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan secara pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kegelisahan kami. Tuhan, mampukan kami dan kuatkanlah kami untuk bisa menghadapi segala
rintangan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan ajarilah kami untuk selalu berharap kepada Tuhan, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami hanya oleh karena nama Tuhan saja. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga, kiranya Tuhan menyertai setiap rumah tangga kami, kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami, dan kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, tidak lupa kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami pada hari ini dengan baik, terlebih sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah seruan dan syafaat kami Tuhan, yang jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud syafaat kami. Inilah surat doa kami Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan kehidupan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik, di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
bagiku ini.